sudah bisa dimulai. Kita akan mulai untuk penginputan ya, atau membuka pertama adalah akun operator ya. Di sini begitu tampil di Google Chrome, kita akan input ya linknya cipra-jabar.com login. Ini adalah masih link umum. Artinya setiap nanti teman-teman akan login baik akun operator, akun guru, akun kepala sekolah, dan akun tata usaha. Ini yang akan kita pertama tampilkan sampai nanti muncul ada email dan juga password sama kode otentik. Kode otentik ini berupa penjumlahan ya. Bunda Yanda semuanya, eh, email adalah yang sudah didaftarkan ya, yang kemarin dioperasionalkan dan tetap sama, tidak ada perubahan. Adapun password, kalau masih standar, silakan nanti bisa dirubah di menu profil. Nah, kemudian kode otentik ini adalah selalu berubah saat kita akan mulai login, seperti itu. Nah, kita mulai login dengan menambahkan hasil jumlahan dari 9 ditambah 7. Nah, setelah diisi ini, maka ya Bunda bisa langsung klik ke login. Oke. Baik, Ayah Bunda, setelah kita login, ya, nanti di sini langsung akan muncul ya, muncul tampilan daripada dashboard operator yang mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda adalah berlist warna biru. Jadi kalau operator ini berwarna biru, kepala sekolah berwarna hijau, guru berwarna kuning, dan tata usaha berwarna merah. Hmm. Lebih ciri khasnya adalah nanti di link sini di atas, di link sini ada tulisan HTTPS titik dua garis miring dua sipra.com garis miring operator. Nah, ini menunjukkan bahwa yang sedang membuka login adalah atau yang sedang dibuka adalah akun operator. Baik, Bunda Yana semuanya, eh, kita melihat tampilan ya di sini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, di sini adalah sekilas review ulang. Di dashboard ini merupakan eh, rekapitulasi tampilan dari beberapa fitur. Yang pertama adalah jumlah peserta didik, ya, kemudian jumlah pendidik tenaga kependidikan, kemudian jumlah rombel, dan juga jumlah prestasi, ya. Nah, di bawahnya ini ada profil RA atau profil lembaga kita, ya, dari NPSN sampai ke kabupaten. Ini adalah kabupaten ya, daerah atau kabupaten. Nah, di tengahnya ini ada logo logo RA. Nah, di sebelah kanan ini terdapat tulisan informasi yang mana Bunda Yana bisa langsung mengakses daripada websitenya Pemprov Jabar, Kemenak Jabar, KKRA Jabar, dan juga Kemenak RI. Nah, ini andainya Bapak, Ibu, atau Bunda Yana ingin mengetahui informasi terupdate dari Kemenak Jabar, maka silakan klik di sini ya. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini ya Bunda Yana, otomatis langsung terintegrasi langsung dengan websitenya Jawa Barat, Kemenak Jabar. Nah, di sini kita bisa melihat berita terkini ya. Ini ada Yakut Kemenak raih penghargaan penyelenggara inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2024. Nah, ini salah satu informasinya yaitu tentang penyelenggaraan pelayanan inovasi pelayanan publik. Nah, di sini ini salah satu yaitu transformasi digital ya. Ada dengan Pintar CMOC ini adalah salah satu terobosan dari Kementerian Agama. Kita kembali ya teman-teman, Bunda Yanda, kita kembali ke dashboard operator ya. Baik, di setelah dashboard ini, Bunda Yanda, nanti di bawah itu ada menu ya. Menu ini adalah fitur yang akan diinput oleh operator. Nah, saya kembali review ulang kembali bahwa nanti di SIPPRA ini itu ada 4 IK atau 4 user. Yang pertama adalah operator, kemudian nanti kedua kepala sekolah, yang ketiga guru, dan keempat adalah tata usaha. Yang mana nanti dari 3 akun kepala sekolah, guru, dan tata usaha adalah operator yang membuatkan.
Jadi saat masuk sebagai guru, maka menggunakan email dan passwordnya guru. Sebagai kepala sekolah, maka menggunakan email dan juga password kepala sekolah dan juga yang lainnya ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Baik, Bunda Yana kita lanjut ke di menu pertama adalah tentang tahun ajaran. Nah, Bunda Yana di tahun ajaran ini dengan cara menambahkan tahun ajaran dan semesternya, ya, dan semesternya. Caranya bagaimana ya? Ya, pertama adalah tambah tahun ajaran, silakan tulis tahunnya, pilih ajarannya, semester berapa, kemudian pilih simpan. Nah, akan sampai berhasil. Nah, bagaimana ada kesalahan? Kalau ada kesalahan nanti daya Bunda bisa dihapus, ya, dihapus tanda merah ini akan dihapus kemudian diketik ulang, ditambahkan ulang. Nah, dalam dashboard akun operator ini adalah minimal 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, seperti itu. Nah, nanti apabila teman-teman sudah selesai semester ganjil, maka harus mengaktifkan yang semester genap. Itu bagaimana caranya dengan mengklik tambah tanda checklist warna hijau di bawah aksi. Nah, ini caranya. Nah, misalkan semester ganjil kita akan mengaktifkan semester genap. Maka klik di sini. Sampai ada notifikasi berhasil, tahun ajaran berhasil diupdate, maka yang aktif adalah semester genap. Baik, kita kembalikan ya teman-teman, kita ke semester ganjil. Oke, udah berhasil. Setelah berhasil, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu profil eh, atau Rodatul Atfal. Di Rodatul Atfal ini ada beberapa sub yaitu profil, lokasi, dokumen perizinan, dan visi misi. Oke, baik. Bunda Yanda, untuk profil, ini adalah profil madrasah kita atau profil RA kita, di mana profil itu menunjukkan adanya logo, logo RA, Bunda Yanda tentunya ya. Kemudian ada profil. Nah, ini nanti akan muncul di Play Store ya Bu, saat orang lain masuk sebagai tamu ataupun sebagai user menggunakan mobile, menggunakan handphone yang sudah download Cipra, maka ini akan kebaca dan terlihat semuanya. Nah, di sana cara menginput atau menambahkan logo, merubah logo di sini. Ubah logo, kita pilih logo, nanti setelah dipilih, tambahkan open, misalkan ini ya, langsung open. Nah, nanti otomatis akan tersimpan. Begitu tersimpan di sini, di kolom sini ada tulisannya, silakan teman-teman langsung simpan perubahan. Nah, setelah itu muncul notifikasi berhasil, eh, berhasillah untuk menambahkan logo ya, teman-teman menambah logo. Kemudian di profil, di sini profil tentang Rawdatul Atfal, itu di sini dengan sama ubah profil. Ada di sini isiannya adalah dari NSM sampai akreditasi ya. Kemudian di sini ada NPSN sampai terakhir adalah eh, keberadaan dekat pesantren atau tidak ya. Nah, di sini ada ini ya, teman-teman ya. Apabila teman-teman di sini Bunda Yanda belum ada website sekolah, maka untuk websitenya tidak usah diisi ya. Silahkan dikosongkan tanpa memberi tanda nol ataupun strip, dikosongkan saja ya untuk websitenya. Nah, kemudian di bawah ada penyelenggara. Penyelenggara adalah nama yayasan, afiliasi, ah, kemudian nomor pokok yayasan. Nah, setelah kita tambahkan, kita tinggal klik simpan ya, sampai notifikasi berhasil dan muncul seperti ini ya. Oke, baik, Bunda Yeda, karena ini fase kedua atau yang kedua, saya rasa ini sudah bisa kita review ulang saja, tapi tidak usah terlalu detail ya. Kemudian di bawah profil ada lokasi ya, ada lokasi baik. Nah, Bunda Yana di lokasi ini kita mengisi lokasi sekolah kita ya, dari jalan, desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, sama kode pos. Kemudian setelah itu kita menentukan titik longitude sama latitude-nya. Nah, titik ini kita peroleh, kita dapatkan dengan mencari posisi atau tata letak letak daripada sekolah kita. Nah, kita di sini bisa mencari misalkan di sini untuk eh, lokasi sini ya. Nah, di sini kan teman-teman masih di Jakarta nih posisinya ya.
Ini sekilas nanti caranya kalau yang kemarin belum berhasil, kita silakan ketik nama atau kabupaten kita yang nah ini adalah sekitar Kabupaten Bogor karena kita di Bogor. Nah, nanti di sini teman-teman ya, ya, kabupaten ini muncul ya kata Bogor. Jadi teman-teman tinggal cari aja lokasi sekitar sini Bogor. Nanti setelah selesai silakan kalian klik teman-teman klik misalkan di logonya Tegalrejo. Nah, di sini atau Gunung Batu kita klik. Nah, ini akan berubah titiknya. Artinya setelah kita klik akan berubah, si biru juga akan ikut. Nah, ini berubah, baru kita klik simpan. Nah, setelah tersimpan, maka yang biru ini akan kembali ke Jakarta, tapi kita gunakan adalah titik ini. Yang kita ambil adalah titik longitude dan latitude-nya. Nah, untuk selanjutnya, ayah bunda di bawah lokasi itu ada dokumen perizinan ya. Nah, dokumen perizinan itu ada yang diketik manual yaitu nomor SK Kemenkumham. Nah, ini kita ketik manual di sini. Setelah itu baru kita unggah, kita lampirkan filenya. Nah, ini kita klik di sini ya untuk melihat. Nah, ini Kemenkumham atau Hak Asasi Manusia. Ini filenya isi di dalamnya ya, ada. Kemudian kita ada salah klik tadi. Bentar ya Bunda ya, Anda ya. Sepertinya ada salah klik. Saya masuk ulang sebentar. Oke. Nah, tadi sudah sampai di perizinan ya. Sudah sampai perizinan. Kita lanjutkan di bawahnya adalah visi misi. Nah, ini visi misinya ya Bunda. Jadi di visi misi ini Ayah Bunda bisa ketik secara manual ataupun nanti Ayah Bunda jika memang ingin mengambil dari kurikulum RA Ayah Bunda nanti bisa dibuka file Word-nya, kita blok, kita copy, tempelkan di sini, maka akan menjadi berpindah atau tercopy ya, tercopy filenya dan sama seperti ini ya. Ini untuk visi misi ya. Kita lanjut Ayah Bunda ya. Selanjutnya adalah tentang administrasi Satpras atau sarana prasarana ya. Jadi kalau di sini ini adalah tidak berjauhan dengan EMIS tapi memang beda ya. EMIS itu punya pemerintah. Salah satu adalah untuk cut off data, anggaran dan juga ke pengajuan ijazah. Nah, kalau ini adalah untuk sekolah yang mana nanti bisa dilihat reviewnya dan seluruh pelayanan. Kita lihat ya, Ayah Bunda di administrasi Satpras ini itu di bawah adalah tanah. Nah, tanah ini Ayah Bunda, ini merupakan lahan utama atau tanah yang masih kosong. Ini adalah pengertiannya tanah yang masih kosong saat belum dibangun. Maka ditulis adalah lahan utama. Nah, nanti lahan utama itu akan dimiliki atau beri nama yayasannya, luas tanah, alamat seperti ini ya. Ini lahan utamanya. Setelah di lahan utama, Ayah Bunda kita maka akan bangun sebuah gedung. Jadi setelah tanah ini, setelah lahan utama akan kita bangun sebuah bangunan. Nah, bangunan ini ayah bunda ini bisa dipisahkan atau dibedakan karena memang berbeda-beda ya. Misalkan satu lahan utama ini di tanah ini nanti ayah bunda mungkin dibikin dua gedung karena di lahannya mungkin sebelah kanan dan sebelah kiri antara dua lahan ini ada jalan kecil atau jalan utama ya. Kemudian mungkin kalau di satu lahan utama tapi bangunnya gedung di satu lahan dan dia bertingkat maka bisa dibuatkan alur seperti ini. Jadi di bangunan sekolah lantai satu dan bangunan lantai dua. Tapi kalau memang bangunan ini jadi satu maka disatukan. Artinya lantai satu, lantai dua. Apabila ayah bunda
ada dua gedung tapi terpisah gedungnya, maka nanti bahasanya adalah nama sekolah, jenis bangunan, nama RA-nya. Nah, ini bisa ditambahkan RA Ibu gedung satu, ya, bukan lantai satu, tapi gedung satu. Karena bangunannya ada dua gedung dan terpisah seperti itu ya. Nah, ini untuk nama bangunannya. Setelah terbentuk bangunan, ya, adanya bangunan tadi, maka setiap bangunan ini akan memiliki ruangan. Memiliki ruangan yang mana ruangan itu akan digunakan oleh setiap gedung sesuai dengan fungsinya. Nah, kita di sini adalah dengan ruang, ruangan. Nah, di ruangan ini kita akan masukkan nama-nama ruangan yang ada di dalam gedung tadi, yang ada di dalam bangunan tadi, ya. Nah, di dalam bangunan tadi yang ada gedung tadi, gedung satu, gedung dua, atau lantai satu, lantai dua, ini kita tambahkan dengan nama-nama ruangannya. Ya, caranya dengan tambah jenis beruangan, ya, silahkan tulis namanya, kemudian nanti klik simpan. Sampai memang dalam bangunan gedung yang Bapak Ibu miliki itu semua ruangan sudah tertambahkan atau sudah ditambahkan. Nah, jika sudah ditambahkan, maka kita bisa membaca di sini bahwa dalam satu gedung itu ada 8 ruangan yang mana ruangan tadi terdiri dari kelas, ya, toilet, ruang serbaguna, ruang UKS, kepala sekolah, dan ruang guru. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah rekapitulasi ruangan yang sudah kita tambahkan. Oke, baik Ayah Bunda, kita lanjut. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat ya. Nanti akan dibantu oleh CS atau mungkin juga nanti saya akan buka saya langsung jawab ya. Baik Ayah Bunda, kita lanjut ya ke alat. Nah, alat ini pengertiannya adalah benda-benda yang ada di dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini ada alat alat apa aja yang ada. Nah, nanti kita lihat. Misalkan di ruang kelas, alatnya apa? Mungkin meja, kursi, kemudian ada papan tulis, ada kipas angin, dan lain-lain ya. Ini alatnya di sini. Nah, kemudian kalau di aula atau mungkin nanti di halaman, alatnya apa? Salah satunya adalah alat KBM, media ajar itu eh, seluncur misalkan, ayunan, dan lain-lain. Nah, kita klik alat ya. Nah, di alat ini tadi kita isi tambahkan dulu ya, karena memang banyak jenis alatnya. Alatnya bisa berupa AP, ya, AP luar nanti seperti ayunan, seperti perosotan, jembatan gantung, dan lain-lain ya. Ini AP luar yang memang di luar posisinya. Kemudian media informasi ini bisa bentuknya televisi, kemudian tip, kemudian handphone ya. Elektronik juga sama ya. Elektronik biasanya ini bentuknya apa namanya? Kayak tip ya. Kayak tip. Nah, kebersihan ini alatnya bisa sapu pel, sapu lidi, sapu hijau, dan lain-lain ya. Ini kebersihan. Nah, setelah kita tambahkan alat tadi di atas, kita akan jabarkan atau masukkan setiap alat sesuai dengan namanya atau jenisnya, yaitu tinggal klik tambah alat, nama aulanya, nama ruang di aula, posisinya di aula, kemudian ini jenis alatnya, apel luar, nama alatnya, total jumlah, peminjam atau pemilik ya sama ya, block grant, dan gambar. Nah, teman-teman, kalau block grant ini adalah alat yang dibeli menggunakan dana BOPRA ya. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini ada gambar perosotan, teman-teman belinya dari dana POP, maka ada pengisian di sini saat menambah klik tambah alat. Sini apakah statusnya status blockchain. Nah, status blockchain artinya apakah ini dibeli menggunakan alat atau menggunakan uang POP. Jika iya, maka tulis iya. Kalau tidak, pilih tidak seperti itu ya. Nah, baik. Nah, ini tadi ya, teman-teman ini adalah penjabarannya. Misalkan yang termasuk media informasi, salah satunya adalah eh, ini alat komunikasi nih ya, alat komunikasi, informasi ya, ini. Nah, kemudian ada elektronik speaker ya, dan TV, alat sapu, dan elektronik laptop. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan sudah mengisi ya, misalnya sudah mengisi ayat bunda, tapi kok ada yang salah atau ingin ganti gambar, karena mungkin sudah gambarnya tidak kurang pas misalnya. Ayah Bunda silakan bisa mengedit dengan
mengklik tanda bintang, sorry, pensil, tanda pensil di sini ya. Nah, ini salah satu pilih ruangan di sini ya. Nah, ini ruangannya, kemudian jenis alatnya yang kita tambahkan tadi ya. Kemudian pemilikan, nama alat ya di sini, definisi, kemudian ada pemilik, jumlah layak, jumlah rusak, dan status. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ya Bunda ingin mengganti gambarnya, silahkan bisa langsung pilih file, choose file. Kita eh, ganti gambarnya misalkan ya. Kemudian di bawah kita nanti ada tanda open, maka akan berganti ya. Seperti itu. Baik, Bunda Yana di alat ya, udah dikasih urutan cara mengisinya. Sekarang kita di bawah alat yaitu ada buku. Nah, selain alat tadi yang saya sampaikan, di sini juga nanti ada buku-buku ya. Buku baik berhubungan dengan administrasi, panduan kurikulum, dan lain-lain ya. Buku cerita, nanti juga ada buku tentang pembelajaran. Nah, di sini eh, pertama adalah klik buku ya, ya Bunda. Di klik buku itu akan muncul data buku, tambahkan jenis buku sama di sini sebelah kanan ada tambah buku mata pelajaran. Nah, kalau di sini ya, di sini tampilannya adalah ada buku administrasi, buku panduan KBN, panduan kurikulum, buku cerita atau literasi. Nah, di sini kita menambahkannya. Tambah jenis nama bukunya ditulis, silahkan simpan sampai memang beberapa jenis buku ini sudah terinput. Nah, setelah terinput, maka ayah bunda bisa menambahkan di buku mata pelajaran. Tambah, nah buku pelajarannya apa? Biasanya kalau di RA itu berisi tentang topik ya, topik atau tema ya. Nah, seperti itu. Nanti silakan ditulis, disimpan sampai memang nanti tertulis di sini ya tentang buku pelajarannya tentang mata pelajaran apa atau tema apa seperti itu. Nah, setelah diinput tadi dari tambah jenis buku dan buku mata pelajaran, ayah bunda langsung menjabarkan satu-satu. Misalkan di sini tambah buku ya, pilih bukunya, kita pilih jenis mata pelajaran, kepemilikan, nama semua sampai selesai, simpan. Nah, maka setelah disimpan, ayah bunda nanti akan muncul rekapan seperti ini ya. Nah, ini adalah rekapannya ya. Nah, kemudian di situ silakan diteruskan sampai memang semua sudah bisa terinput dan lengkap. Dan untuk selanjutnya ya bunda di bawah adalah di bagian sarkas ini tentang angkutan. Nah, barangkali Bunda Yanda nanti di sekolahnya ada apa namanya jemputan misalkan ya, ada motor untuk mobilitas oleh kepala sekolah ataupun guru, silakan ditambahkan ya di sini. Nah, di sini angkutan kita klik ya caranya. Di ini silakan tambah jenis angkutan, angkutan darat roda 2, angkutan roda 4. Nah, nanti tambah mereknya. Mereknya di sini produknya. Kalau buatan sendiri silakan tulis buatan sendiri, produk sendiri nggak apa-apa ya. Nah, nanti baru kita jabarkan sama. Nah, setelah jabarkan seperti ini ya. Jadi munculnya jenis angkutan, nama mereknya, nomor polisi, BPKB, dan ini kalau memang nanti tidak ada BPKB-nya, misalkan Bapak Ibu udah nggak ada, silakan dikosongkan apa namanya, ditulis tapi nggak apa-apa, tidak harus lengkap ya. Yang penting ada isinya ya. Karena memang di sini saat kita menambahkan angkutan, nah di sini kan ada nomor BPKB, nomor alamat, nah ini harus kita isi. Jadi setiap kolom permintaan data yang harus diisi apabila di atasnya perintah misalkan pilih jenis angkutan ada tanda merah ini ya, ayah bunda, maka ini harus dipilih. Kalau nggak dipilih maka tidak bisa. Termasuk di alamat. Nah ini kan ada tanda merah, bintang merah, nomor PPKB ya. Kalau memang nanti tidak ada, nomornya tidak ada atau lupa, silahkan diisi apa aja. Yang penting ada diisi aja isiannya. Sampai selesai tersimpan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya tampilannya ayah bunda ya untuk di Sarpras paling akhir yaitu di sub akuntan. Oke. Baik ayah bunda, kita lanjut ya. Kita lanjut yaitu tentang PTK pendidik
dan tenaga kependidikan ya. Oke. Ayah Bunda, memang kalau di sini ada beberapa yang kemarin mungkin masih belum bisa atau masih gagal input. Nah, kita lihat di PTK ya. Nah, di PTK itu ada tiga bagian, yaitu data user, data aktif PTK, dan data non-aktif PTK. Pertama adalah di data user ya. Kalau data user ini, ayah bunda, ini hanya sekedar tampilan rekapan atau nama-nama bapak atau ibu yang sudah dibuatkan akun, yang sudah dibuatkan akun oleh operator ya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya. Di sini ada nomor urut, kemudian juga ada namanya, ini nama lengkap ya. Kemudian di sini ada username. Nah, username ini adalah panggilan ya, ayah bunda ya. Jadi setiap orang tuh ada nama panggilannya di sini. Kemudian ada email. Nah, email di samping ini ada tulisan role. Role ini adalah IK-nya atau jabatannya ya. Di sini ada contohnya guru nih. Pujihan, role-nya guru ya. Bu Fatia, guru. Nah, ini akan tertata seperti ini ya. So, jadi kelihatan. Jadi kita juga bisa melihat berapa guru yang sudah bisa diinput atau dimasukkan. Termasuk ada tata usaha dan juga kepala sekolah seperti ini ya. Nah, ini di data user ya. Oke, baik. Di bawah data user ini adalah ada data aktif PTK ya, ya Bunda. Oke, di data aktif PTK ini kita klik, nah di sini. Nah, ini ya Bunda yang kemarin sempat beberapa dari teman-teman ya yang peserta masih agak bingung. Nah, kita akan melihat daripada data aktif PTK. Fungsinya apa? Nah, data aktif PTK ini fungsinya adalah untuk menambahkan akun atau user untuk setiap IK-nya, setiap bagiannya atau setiap jabatannya ya. Di sini kan ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha dan ada lainnya. Ya. Untuk ayah bunda, sebelum mengisi di bawah ini, pastikan di tiga bagian ini dari status kepegawaian, jenis PTK dan tugas tambahan, ayah bunda sudah diisi. Karena kalau ini belum dilengkapi, tiga ini, maka di bawah tidak bisa menambahkan atau membuatkan akun. Nah, jadi inilah nanti di sini untuk para operator ya, mohon dibuatkan user untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk tata usaha, dan lainnya. Hanya apa isinya? Misalkan di Bapak Ibu mungkin ada bagian kebersihan, bagian kantin, bagian koperasi misalnya, ataupun ada security, silahkan di sini bisa ya tambahkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya ya, Bunda Yanda, karena memang waktu agak siang mungkin kita sedikit-sedikit ngantuk, silahkan yang sudah siap kopi, cemilan sambil dimakan, sambil diminum kopinya ya. Kita lanjutkan. Ayah Bunda, kita setelah diaktifkan akun operatornya tadi ya oleh CS dan kita sudah membuka seperti ini tampilannya ya. Pasti kalau di operator adalah warna biru. Nah, kita akan membuat akun guru. Nah, akan membuat akun guru. Akun guru ini dibuat oleh si operator, di akun operator. Nah, caranya bagaimana? Nanti ayah bunda cara membuatnya adalah pertama dengan tadi mengisi di atas ini ya. Sudah diisi semua nih dari status kepegawaian, ada jenis PTK dan juga tugas tambahan ya. Nah, ini setelah diisi, maka teman-teman semuanya ya, Bunda Yanda bisa menambahkan akun guru di sini ya. Ya. Oke, baik. Sebentar ya. Sebentar ya Bunda, izin sebentar untuk pintu.
Oke, baik. Bunda Yana, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan praktek membuatkan akun guru ya. Nah, Bunda Yana yang sudah berhasil, alhamdulillah. Kalau yang belum, hanya review kembali. Barangkali ada yang belum bisa atau menambahkan, lupa caranya. Nah, di sini adalah klik guru, kemudian tambahkan di sini tambah PTK. Nah, Bunda Yana untuk pertama kali pasti akan diminta foto. Foto ini adalah bentuknya JPEG, JPG, dan PNG ya. Ini harus diisi ya, Bunda. Karena apa? Karena ini berbintang merah nih di samping foto. Termasuk jabatan di sini ada bintang merah. Artinya saat dia berbintang merah, maka dia wajib diisi. Nah, seperti itu Bunda. Jadi ini wajib diisi ya. Nah, nih. Pertama kita isi foto dulu. Misalkan di sini kita pilih fotonya, kemudian tambahkan di sini nanti ada open di bawah ya. Ini ketutup, ada open setelah eh, open masuk di sini nama file fotonya. Kemudian Bunda Yanda di bawah ada jabatan ya karena guru jangan salah pilih ya Bunda Yanda. Jadi kalau kita memang membuat akun guru, pilihlah akun guru ya karena tadi kliknya di guru. Jadi tidak bisa kalau kita memilih beda. Misalkan akan membuat akun guru, ternyata pilihnya satu usaha, maka nanti akan berbeda tidak sesuai ya. Oke. Kemudian nama lengkap dengan gelar, emailnya, email ini bukan email yang ke Gmail ya Bunda, Yanda. Jadi email ini hanya sekedar identitas pengguna. Nanti misalkan namanya di sini untuk emailnya eh, Nurhayati, misalkan Nurhayati, Siti Nurhayati, maka untuk email bisa dibuatkan dengan nurhayati@gmail.com. Intinya ada kata @gmail.com yang ini ya, intinya pasti ada ini ya. Nah, nama itu sesuai dengan nama kita atau nama yang dibuatkan akun. Username ini adalah nama panggilan. Nah, kemudian ada status aktif, PTK. Nah, ini semua yang bergaris merah ini, abal bintang merah ini ada garisnya harus diisi ya. Dan kalau ada tanda-tanda seperti ini, artinya sudah ada, ini tinggal pilih aja. Sudah milih, semua sudah milih semua nih ya. Sampai sampai di bawah ini ya. Ini tinggal milih ya. Dan di sini ini tinggal milih juga ya, berbintang merah. Nah, kemudian ya Bunda di bawah ini untuk PMT lain-lain kan tidak ada bintang merah dari kewarganegaraan. Nah, ini silakan klik pilih. Nah, selesai sini, Bapak langsung ya, jangan lupa nih, Bunda, sebelah kanan ada isian yang harus diisi ya. Nah, isiannya berupa apa? Alamat sudah dengan KTP, kemudian nomor RT, RW, desa. Nah, ini diisi semua ya, kan berbintang merah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah diisi semua yang merah, silakan klik tombol ya. Maka yang di bawah tadi yang di bawah ini tidak usah diisi ulang lagi karena sama isinya ya. Nah, sampai selesai, pastikan sudah terisi semua, silakan klik simpan. Nah, setelah Ayah Bunda sudah klik simpan, ini secara otomatis nanti di data aktif PTK saat kita klik guru itu akan muncul ya kalau sudah disimpan dan notifikasinya berhasil ya seperti itu. Nah, berhasil. Nah, ini salah satu ya kita menambahkan. Jadi Ayah Bunda menambahkan akun kepala sekolah, caranya sama. Mau menambahkan tata usaha, caranya juga sama. Menambahkan guru seperti tadi dan menambahkan akun lainnya juga sama. Nah, setelah berhasil di sini, ya Bunda jangan lupa di sini sebelum login ke akun guru, ini adalah ada identitas ya. Email ini ya Bunda ya. Jadi email ini yang digunakan guru yang dibuatkan kita tadi. Email ini untuk login ke akun guru ya. Itu yang pertama. Kedua, nah untuk passwordnya bagaimana? Passwordnya adalah kita harus mensinkronkan dulu. Nah, kita geser ke kanan paling bawah, klik di sini, itu ada tombol kunci. Nah, kita klik di sini, maka ada notifikasi berhasil dan passwordnya juga ada di sini. Nah, ini baru silakan. Nanti Bunda Yanda setelah mendapatkan akun guru tadi bisa ngasih email ya, email guru tadi berupa passwordnya kepada guru untuk login. Nah, caranya sama nanti loginnya ya. Itu dengan di Google Chrome, kliknya di sini siprajabar.com, kemudian tadi muncul tampilan awal seperti yang sebelumnya ya, masukkan email dan password sama jumlah.
Baik, Bunda Yada, ini tentang PTK ya. Nanti caranya sama, jadi menambahkan peserta didik baik itu kepala sekolah, kota usaha ataupun guru itu caranya sama ya. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, nanti silahkan di chat. Saya coba nanti buka chatnya sebelum kita lanjut ya. Saya izin buka chatnya dulu. Eh, Masih kosong budget. Masih kosong ya. Baik, kita Ya, lanjut. Kalau seperti itu, saya rasa sudah sampai di PTK sudah berhasil semua. Nah, kita lanjutnya di data peserta didik ya, teman-teman. Jadi, ayah bunda eh, operator ya di sini. Di data peserta didik ini adalah ada beberapa subnya, yaitu dari kelas, rombongan belajar, peserta didik aktif, peserta didik non aktif, sama alumni ya. Nah, kalau di kelas ini kita harus tambahkan dulu, karena kan sebelum ada muridnya kita harus ada kelasnya dulu ya. Nah, kelasnya kelas apa sih? Nah, sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Misalkan Bapak Ibu di sekolah ada cuma kelas A satu kelas dan kelas B satu kelas, maka ya cukup tambahkan saja kelas A dan kelas B. Tapi apabila di Bunda Yanda di sana ada kelas A, misalkan ada 4, nah, ada 4, maka dibuatkan kelas A1, A2, A3 sampai A4, termasuk kelas B-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan tadi menambah kelas. Nah, di sini ya Bunda nih ditambah kelas ya. Ditambah kelas silakan tambah kelasnya. Nah, seperti ini. Nanti disimpan ya. Disimpan eh, nanti akan berhasil ya. Nah, berhasil. Ini akan muncul kelas B4. Nah, betul ya. Nah, ini kelas B4 ya. Nanti kalau memang sudah betul pastikan nggak apa-apa. Kalau salah mau diedit silakan menggunakan tanda pensil yang sebelah sini. Di revisi ya, diganti, klik simpan. Kalaupun dia ada kesalahan, Bapak Ibu silakan klik hapus ya. Cuman saya ingatkan kembali kalau Bapak Ibu sudah membuat kelas, sudah memasukkan murid, sudah memasukkan mata pelajaran dan lain-lain nanti, nah, jangan langsung dihapus. Nanti kalau dihapus kelasnya, maka itu data akan hilang semua ke bawah ya. Jadi caranya bagaimana? Cukup diedit yang sebelah sini ya. Yang kesalahan di mana silakan diedit. Kalau kesalahan harusnya kelas A, kenapa kelas B? Salah, silakan diedit ya. Nah, kalau dihapus nanti di sini ya, otomatis akan data ke bawah hilang seperti itu ya. Nah, ini karena tidak kepake di saya hapus ya. Oke. Lanjut ya, Bapak Ibu di rombongan belajar. Di rombongan belajar kita setelah menambahkan guru ya, akun guru tadi di atas, maka kita bisa membuat rombongan belajar atau dengan rombel, bahasanya rombel ya. Jadi dengan menambahkan kelas sudah ada, guru juga sudah ada, maka kita bisa menambahkan rombel atau rombongan belajar. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengklik tanda tambah rombongan belajar. Nah, ayah bunda untuk membuat rombel di sini ada nama. Nama ini adalah nama yang ada di sekolah bunda ya. Misalkan kelas B, kelas B Mawar misalkan. Silakan. Nah, kelas B Mawar. Tapi kalau kelas B-nya tidak ada namanya, ya cukup kelas B saja. Ya, kelas B saja cukup atau kelas B1. Nanti pilih kelasnya yang sudah kita buat tadi. Ya, kemudian kita pilih semester ganjil dan nama wali kelasnya atau gurunya. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Rekapannya adalah nama rombel kelas Abu Rehan Al-Biruni, kelas B3, ajaran 24-25 ganjil, kemudian total murid ada 20, wali kelas namanya ada di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini misalkan gurunya ada 10, ini kan tampilan maksimal 10 ya, maka bisa klik di sini ya. Kalau gurunya lebih dari 10, maka klik all, nanti semua akan muncul satu baris ya. Seperti itu ya. Oke, baik Bunda Yanda. Ini untuk di fitur
rombongan belajar. Ya, bentar. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bunda Yanda. Setelah rombongan belajar, kita di peserta didik aktif. Peserta didik aktif. Nah, peserta didik aktif ini, Bunda Yanda, adalah untuk menambahkan atau menginput jumlah siswa. Nah, jumlah siswa. Nah, jumlah siswa yang sekarang tentunya ya, Bunda Yanda, yang semester sedang berjalan. Di sini ada dua cara. Pertama dengan menambah peserta didik manual. Kemudian yang kedua adalah dengan template. Ya. Pastikan Bunda Yanda sudah menyiapkan datanya ya. Artinya data peserta didik nanti kalau mau input dengan manual ada formulirnya, ada akte kelahiran, ada kartu keluarga. Jadi saat penginputan satu kali isi langsung data terpenuhi ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Bunda Yenda kalau Pak aku udah punya data yang di kemarin, saya rekapnya di Excel, boleh silakan. Jadi dari file Excel, dibuka Excelnya, cukup dibuat kolomnya sama seperti ini atau dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nanti Bunda Yenda tinggal blok, misalkan, oh nambahkan peserta didik, namanya siapa tahun ajaran setelah dipilih, kan ini ada pilihan kelas ya, ada pilihan kelas, nah rombongan belajarnya apa. Nanti sini ada nama lengkap. Nah, nama lengkap ini bisa Bu, ya. Bunda Yani silakan copy dari Excel yang mungkin tadi sebelumnya sempat direkap, ya, sebelum diinput di Sipra ataupun di EMIS, ya. Tadi silakan copy paste, tampilkan di sini semua sampai terisi, ya, sampai semua ke bawah. Oke. Nah, ini sampai terakhir adalah ada data foto anak, ya, foto anak, akte kelahiran sampai kartu keluarga. Nah, Pak, ini kalau nggak ada foto anaknya belum punya, silakan nggak apa-apa kosongkan. Selama dari permintaan di sistem tidak berbintang merah, ya seperti ini misalkan, di sini kan ada yang berbintang merah itu untuk tambah lengkap ya berbintang merah, tahun ajaran bintang merah, makanya harus diisi. Selain ini kosong tidak apa-apa, selama belum ada datanya ya. Tapi ayah bunda kalau sudah ada ya sebaiknya diisi supaya nanti tampilan di rapotnya lengkap seperti itu atau datanya lengkap dan valid. Nah, setelah tersimpan ya ayah bunda, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini seperti ini bunda tampilannya. Nah, misalkan ini masih ada yang kosong ya, NIS-nya belum keluar. Nah, tapi sekarang kalau bundanya ada operator emis juga ya, ini sudah keluar NSN-nya. Jadi silakan nanti buka di emis, bisa dipindahkan ke sini dilengkapi. Caranya cukup buka emis saja ya, ayah bunda buka emis, dari data anaknya, NSN-nya di copy, di blok, tambahkan di sini. Nah, di sini untuk menambahkannya tentunya dengan cara klik tombol pensil paling atas sebelah atas kanan, ini ada pensil. Nah, ayah bunda silakan tinggal klik. Nah, di sini ayah bunda silakan dipilih tahun ajarannya, kelasnya, rombongannya sampai tadi yang kosong, itu NE. SN. Nah, ini SN. Nah, nanti ada note khusus tadi pagi ya saat Zoom juga ada Pak. Kenapa untuk NIS lokalnya kok nggak bisa ada keterangan duplikat? Ya, jadi kalau NIS NSN ataupun NIS lokal ya, NIK itu kan berupa angka-angka. Jadi apabila angka tersebut sudah digunakan oleh orang lain, maka saat digunakan oleh peserta didik yang lain, dia akan ada note-nya, keterangannya, sehingga dia tidak bisa tersimpan. Tidak karena kan NSN tidak mungkin kembar, NIK juga tidak bakalan sama, dan juga NIS lokal ya. NIS lokal itu berurutan ya. NIS lokal ini ya, ya Bunda umumnya dibuat dengan cara nomor NSM sekolah, NSM ya, nomor statik madrasah yang 10 12 sampai 19 ditambahkan 4 digit, 4 digit angka di 0001 dan selanjutnya sampai sejumlah murid ya. Nah, seperti itu. Ini untuk dislokalnya ya. Setelah kita edit tadi udah kita tambahkan semua lengkap. Pastikan yang berbintang merah sama yang kosong sudah terisi. Silahkan klik edit atau simpan. Nah, edit ya, setelah diedit otomatis tersimpan. Nah, tadi ayah bunda nih, kalau ada fotonya, nanti foto ini akan muncul di rapot ya. Di rapotnya akan muncul ya, seperti itu. Kalau tidak ada fotonya, maka di rapot tidak ada foto. Nah, ini yang bedakan kalau kita menambahkan dengan sistem manual ya.
Dengan tambah peserta didik manual ini, kita bisa langsung menambahkan foto. Sedangkan menggunakan template tidak bisa. Kenapa? Karena di template ini adalah bentuknya Excel. Jadi kalau di file Excel itu tidak bisa menyimpan foto. Dan perlu diperhatikan nanti beberapa kali dari peserta ya yang sudah mencoba dengan mendownload, kemudian diisi dan import Excel ini banyak yang tidak berhasil. Jadi kenapa tidak berhasil? Tadi adalah di sana misalkan dibagi dua kelas, kelas A, kelas B. Tapi ternyata untuk di Sarprasnya belum ada kelasnya, jadi tidak bisa masuk. Akhirnya gagal. Termasuk email siswa itu ada yang sama ya, itu juga nggak bisa gagal. Jadi pastikan itu di download ini file Excelnya yang ini ya. Nah, ini ada file Excelnya. Nah, ini file Excelnya. Nah, ini gunanya harus diisi lengkap, isi lengkap. Nanti kalau lengkap, insya Allah selama ini tidak ada yang gagal ya, selama lengkap. Oke, itu ya gunanya deh filenya. Nanti silakan kalau mau ini juga silakan di download situ bisa ya. Oke, oke, baik. Lanjut Bunda Yanda ya tentang peserta didik. Oke, peserta didik aktif sudah selesai. Nah, kalau non aktif maka akan muncul di sini nih ya, non aktif. Kemudian kalau alumni juga akan muncul di sini. Nah, ayah bunda untuk alumni itu adalah posisinya di peserta didik aktif. Nah, di sini kalau di sebelah kanan sudah TKB, misalkan sudah lulus, ayah bunda klik tanda peci ini ya, ini, maka dia akan jadi alumni ya, seperti itu. Nah, pastikan saat mengklik tombol ini anak sudah tidak mengulang ya. Karena kalau dari alumni ini nanti teman-teman tidak bisa mengambil lagi datanya ya, tidak bisa mengambil lagi. Tapi kalau teman-teman ingin melihat detailnya bisa menambah atau menggunakan tanda aksi ini sebelah kanan. Nah, ini adalah data detailnya. Ini data detail daripada anak yang sudah menjadi alumni. Nah, ayah bunda sudah selesai di data peserta didik. Kita lanjut di mata pelajaran ya, ayah bunda. Nah, di mata pelajaran kita klik ada satu subnya yaitu mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajaran adalah topik dan subtopik. Nah, isinya tadi topik dan subtopik. Kemudian kode pelajaran ini berisi adalah minggu keberapa ya. Tapi kalau saya menggunakan angka 1, angka 2 atau 002. Nah, kemudian ada kelasnya, tahunnya, guru, wali kelas, sama semester. Caranya sama ya, tinggal klik tambah mata pelajaran, ditulislah mata pelajarannya apa, kodenya berapa, 01, 02, kelasnya, kemudian setelah itu kita pilih eh, di kelas, tahun ajaran, kemudian nama gurunya, kemudian klik simpan. Nah, setelah ini maka akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau di akun operator ini ya Bunda Yana ini masih gabung. Jadi kelasnya ada kelas B3, B2 ya. Di sini masih muncul ya. Nah, di sini akan muncul semua ya. Nah, ini yang sudah terinput adalah kelas B3 dan B2 ya. Bunda Yana akan muncul nih semuanya nih. Oke. Hmm. Ini tampilannya seperti ini ya di mata pelajaran. Kemudian nanti setelah di mata pelajaran Bunda Yenda bisa dilanjutkan ke jadwal pelajaran. Di jadwal pelajaran ini Bunda Yanda itu ada dua sub. Yang pertama adalah jadwal reguler. Nah, jadwal reguler ini adalah penggambaran daripada yang tadi yang di atas di mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran ada yaitu topik aku hamba Allah. Subtopiknya identitasku, kode pelajaran 01 atau subtema ke 1. Ini minggu ke 1, kelas 3B, tahun ajaran dan ini. Nah, ini akan dijabarkan di sini ya, teman-teman ya. Berapa kali atau berapa hari ini diajarkan? Ini akan diajarkan selama 6 hari, 5 sampai 6 hari untuk satu topik di subtopik.
identitasku. Nah, di sini larinya jadwal reguler di sini ya. Ini ada eh, tadi topik aku Allah ya, yang kelas B3 sebentar. Oke, sebentar ini susunannya seperti ini. Oke, ini aku hamba Allah, gurunya tadi Mu'arafah, kelas 3B, kelas B Al-Farisi. Nah, di sini hari Senin. Ini Mu'arafah, ini hari Selasa, ya. Ini Mu'arafah di hari Rabu, dan Mu'arafah hari Kamis, Mu'arafah hari Jumat. Jadi 5 hari. 5 hari. Setelah ini baru minggu kedua. Minggu kedua dia akan berubah, yaitu subtopiknya. Dia topiknya bisa masih sama. Seperti itu ya. Bunda Yanda. Ini karena masih di operator, jadi masih bergabung. Nanti kalau sudah masuk di akun guru, ini akan terpisah ya. Oke, baik Bunda Yanda. Ini tentang jadwal reguler ya. Selanjutnya kita di jadwal P5. Nah, ini jadwal P5. Nah, P5 adalah proyek ya, itu biasanya di semester 1 kali. Itu dengan tadi menambahkan tambah jadwal P5RA. Pilih harinya, hari pelaksanaan, koordinator penanggung jawabnya atau pembinanya, tanggal pelaksanaan, jam berapa. Ini topiknya apa, subtopik apa, materinya apa, elemennya apa, subelemen apa. Ini isinya itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita simpan. Ini kalau mau lihat, jadi seperti ini ya. Hari Jumat, koordinator, pembina, tanggal pelaksanaan, jam. Temanya atau ini topik ya, topik, subtopik, materi, elemen, dan subelemen ya. Ini seperti ini ya, teman-teman ya. Ini untuk jadwal P5RA. Nah, selanjutnya di bawah ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kita ditambahkan di sekolah kita ada ekskul apa aja. Misalkan ada mewarnai gambar mungkin, di ada marching band, ada renang. Nanti kalau di Ayah Bunda silakan ditambahkan sesuai dengan ekskul yang ada di sekolah Bapak dan Ibu ya. Jadi ini memang dengan sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian di bawah ya, Bapak Ibu, di bawah ekstrakurikuler itu ada jadwal ekstrakurikuler. Setelah kita menambahkan tadi jenis-jenis eskulnya ini, maka akan dibuat jadwal. Nah, kita klik jadwalnya. Nah, di jadwalnya tadi kita rinci kelihatan Ibu ya. Ya, Bunda dari nama ekstrak dokumen kurikulum. Ya, di dokumen kurikulum ini memuat daripada kurikulum di sekolah ayah dan bunda. Misalkan di awal tahun ya, sebelum masuk tanggal 15 Juli, sekolah itu sudah membuat kurikulum ya. Nah, kurikulum itu yang sudah disahkan dan validasi nanti dijadikan satu file bentuknya PDF, kemudian silakan diunggah di sini ya, teman-teman ya. Nah, setelah diunggah di sini, maka kita hanya menambahkan saja, misalkan tambah kurikulum. Nah, nama kurikulum, tulisannya nih, nama kurikulum, kurikulum Rawdatul Atfal, kurikulumnya RA punya siapa, pilih filenya yang tadi PDF ya, ya Bunda ya. Nah, setelah PDF ini Bunda, nanti sih tinggal kasih keterangan. Misalkan KRA, RA apa, ya, nanti silakan tulis, kemudian ditambah. Nah, setelah ditambah, maka akan tersimpan seperti ini ya, ya Bunda ya. Nih, jadi nomor satu dengan dokumen kurikulum rute hafal, kurikulumnya RA Darul Basar, terangan KRA ada coba tahun. Nah, ini ada gambar sampah, tong sampah untuk menghapus.
hijau untuk download, dan kuning untuk mengedit. Nah, misalkan Bapak Ibu mau diedit, misalkan. Nah, di sini tinggal diganti aja di ini, diedit aja. Maka akan berhasil seperti ini jadinya ya. Ini, ini seperti ini ya, Bunda. Nah, kalau ingin lihat bagaimana Pak Watno, nah kalau mau lihat ya Bunda silahkan klik tombol warna hijau ini ya. Klik warna hijau, nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bunda ya. Nah, setelah muncul seperti ini, Ayah Bunda, jika mau di print, silahkan klik tanda printer di sebelah atas. Nah, kemudian ingin di download atau diambil filenya, silahkan klik tanda eh, panah yang ke bawah, ada tulisannya download. Gitu, ya. Nah, nanti ini muncul ya, Ayah Bunda ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau sudah kelihatan, tadi kalau perlu di-download silahkan, di print juga silahkan. Oke. Ini tentang kurikulum pendidikan baru apa ya yang digunakan. Jadi, ini mau lagi, mau bergabung ya. Nah, kita lanjut ya Bunda. Nanti kalau tidak jelas, silakan tanya di chat ataupun langsung respon pun boleh ya. Oke. Peserta didik lah. Bapak boleh tanya? Oke, baik. Sebentar ya Bunda. Kita sedang mencari di kalian pendidikan sebentar. Oke, tadi setelah dokumen kurikulum ya Bunda, kita kita lanjut di kalender pendidikan. Nah, di kalender pendidikan, Ayah Bunda, di sini kita klik tampilannya seperti ini ya. Nah, kalender pendidikan nanti Ayah Bunda cukup tambah kalender pendidikan tahunnya, semesternya, aktif, kemudian nanti di sini jenis kalender pendidikan. Nah, kita yang sekolah, deskripsinya. Nah, ini dikasih keterangan ya, Kaldik, misalkan, RA apa, tahun, semester berapa, nggak apa-apa. Semester berapa, misalkan. Nah, selesai ditambahkan bisa dikasih note juga, note-nya, misalkan dan jadwal, agenda dan jadwal kegiatan dapat berubah melihat atau melihat kondisi waktu yang sedang berjalan atau akan dilaksanakan. Misalkan di sini kan bisa aja, Bu, apa namanya, di situ kalian diberikan sekolah, Bapak Ibu sudah bikin, ya, ini di sini, kemudian ada filenya, dipilih, diunggah, nanti selesai diklik simpan, ya. Nah, nanti tampilannya kalian seperti ini ya Bunda ya. Nih, oke, ini tampilannya seperti ini ya. Ini nanti seperti ini ya Bunda ya tampilannya ya. Nah, ini tampilan daripada kalender pendidikannya. Nah, ini Bunda tinggal disimpan aja di sana ya. Oke ya. Setelah itu nanti Bunda setelah itu tinggal lihat di sini kalau melihat. Mau edit seperti sini ya. Oke. Ini kalau mau diedit ya. Kalau mau dilihat di sini kliknya ya. Oke, baik Ayah Bunda. Ini tentang Kaldik ya. Nah, kemudian di bawah Kaldik itu Ayah Bunda ada publik. Nah, publik ini Ayah Bunda ini isinya adalah struktur organisasi ya. Struktur organisasi, agenda sekolah, galeri sekolah, prestasi sekolah, dan juga prestasi siswa, ada kabar sekolah. Nah, di publik ini nanti teman-teman tuh orang semua bisa melihat ya.
bisa melihat melalui handphone. Jadi nanti orang yang sudah apa namanya download sistem Sipra di Google Play Store, ini masuk sebagai tamu, cari kabupatennya dan nama RA-nya, mereka bisa melihat ya, melihat RA Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada struktur organisasi. Ini nanti filenya adalah JPEG ya, JPEG, JPG, PNG. Kemudian di bawah ada agenda sekolah. Nah, agenda sekolah itu rencana kegiatan ya yang akan berlangsung. Ini kelihatan juga nanti di handphone, membaca galeri. Kalau itu foto-foto kegiatan ya, ayah bunda seperti ini. Nah, ini galerinya ya. Oke, ini galerinya. Jadi kalau misalkan ingin melihat semuanya, ayah bunda tidak harus ini. Ini kan ada dua halaman, satu dan dua. Ayah bunda silahkan klik di sini aja. Cukup melihat satu all, maka akan melihat ke bawah nih semuanya nih. Nah, ada 16 foto galeri ya. Nah, ini seperti ini ya bunda ya. Nah, kemudian di galeri ada prestasi ya. Ya, ini untuk prestasinya. Kemudian ini prestasi anak ya bunda ya. Lomba Aksara Sebogor Timur. Kemudian di sini ada kabar sekolah. Nah, ayah bunda untuk di kabar sekolah ini untuk pertama kalau di saya unggahnya adalah brosur sekolah kita. Jadi di sini nanti orang luar, orang tua yang mau lihat sekolah kita menanyakan brosur dan lain bisa diarahkan dengan mendownload ya Sipra di Play Store. Nanti arahkan untuk melihat di sini bagian kabar sekolah. Di sini orang tua bisa melihat sekolah kita brosurnya ya. Nah, di sini dari biayanya, foto-foto kegiatan ya, kemudian ada nomor kontaknya dan lain-lain ya di sini ya. Bisa melihat. Nah, jadi tidak perlu kita bawa brosur. Jadi suatu waktu dibutuhkan teman-teman ya tinggal silakan Bapak Ibu untuk download sistem Sipra. Nanti Bapak Ibu diarahkan ya sampai terakhir di kabar sekolah ya akan muncul dan seperti ini. Ini bisa untuk promosi ya. Seperti tadi foto kegiatan, galeri, kemudian ada agenda sekolah. Ini sebagai promosi kita. Artinya orang bisa melihat kegiatannya apa aja. Kan bisa aja ya, ya Bunda, kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu mungkin ada marching band misalkan. Orang tuanya orang angkatan nih, orang angkatan laut atau ABRI, tentara. Kan lebih cenderung dengan karakter yang disiplin dan tegas. Maka mereka mungkin, marching band nyambung dengan keinginannya untuk anaknya di angkatan. Maka nanti silakan ya langsung tertarik bisa jadi telepon ke Bunda menanyakan tentang programnya, kegiatannya, termasuk tadi eskulnya ya. Ini di ini ya fitur publik ya, ya Bunda ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya adalah SOP. Nah, SOP ini berisi tentang standar operasional, prosedur atau SP ya. Misalkan di sini ada pembelajaran di kelas bagaimana SOP-nya, penyambutan seperti apa, kemudian nanti SOP saat pendampingan bermain seperti apa, SOP cuci tangan seperti apa. Nah, ada di sini ya. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal ditambahkan untuk SOP-nya. Untuk caranya nanti sama, tinggal tambah standar operasional, tanggal ini ya, ini tanggal diberlakukan di sini ya. Nama SPP-nya, pilih filenya, simpan. Oke ya, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini tentang SOP. Nah, sudah selesai nih. Nah, kemudian di bawah ada SOP adalah evadir. Nah, sebelum Bapak Ibu ke evadir, silakan ayah bunda itu membuatkan kategorinya dulu. Artinya di kategori ini, kategori evadir ini, apa yang akan dinilai? Akan yang dinilai oleh orang itu apa ya? Kebersihan misalkan, keramahan, ketepatan kurikulum, proses KBM, sama pengamanan. Nah, ini ditambahkan dulu ya. Silakan dengan tambah kategori evadir. Nah, setelah itu diisi, kemudian nanti simpan sampai terpenuhi. Artinya apa yang dinilai oleh orang lain bisa di sini dilihat ya. Oke. Nah, baik teman-teman. Nah, di evadir ini nanti ada evadir. Nah, di sini. Nah,
Di evaluasi baru kita jabarkan penanggung jawabnya, penanggung jawab di apa, sama keaktifan atau status ya. Itu dengan tata cara tambah evadir, nama evadir atau koordinatornya sih. Aktif, skor 14 ya. Nah, kemudian di sini ada nih, Buswiditati SPD, kategori penanggung jawabnya di ketepatan kurikulum, aktif skor 8. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sampai ya, 5 ini ter apa terdata, ada semua 5 ini, kemudian ada nilainya. Nah, nilai ini dari mana? Nilai ini diperoleh dari orang yang sudah memberikan nilai kepada kita. Nah, nanti lihatnya di sini. Ini nilainya di sini skornya. Tapi kalau survei hasilnya seperti ini. Nah, ini ya Bunda ya. Jadi nanti orang yang datang ke kita, kemudian melihat mungkin kebersihan kita, ataupun dia sudah punya aplikasi sistem Sipra ini di Play Store, mereka bisa memberikan nilai ya, bisa memberikan nilai atau skor, sehingga kita bisa mengoreksi bagaimana hasil yang diberikan kepada orang sebagai evaluasi sekolah kita, seperti itu. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya di bawah Evadir itu ada PPDB ya. Nah, di PPDB itu, nah ini ada tahun ajaran, daftar PPDB sama pilih kelas. Nah, di tahun ajaran menerima ini, kita harus pilih dulu ya Bunda. Ada dua kan, ganjil sama genap. Jadi penerimaan adalah di semester ganjil. Kita simpan. Nah, setelah berhasil, kita ke bawah, daftar PPDB. Ya, oke baik. Nanti di PPDB ini, jadi kalau orang tua yang mengisi formnya atau mendaftarkan putra-putrinya melalui online ya, dengan handphone tadi yang di Mobile Play Store kan ada sistem Sipra, ada PPDB online, maka pas begitu mereka mengisi dan lengkap dan mengirim data, maka akan masuk ke sini ya, calon-calon siswa yang akan diterima di tahun depan ya, seperti itu. Nah, ini di sini ya datanya. Kemudian nanti di sini juga apa namanya? Ada pilih kelas. Pilih kelas tinggal cari filenya, kemudian kelasnya. Nah, langsung. Setelah dipilih di sini kalau udah muncul ya, muncul klik-klik-klik, pilih kelasnya nanti. Nah, ini kan ada yang dipilih maka tidak bisa ya. Oke. Nah, kita kembali nih. Artinya nanti gini, intinya kalau ada orang yang daftar online menggunakan mobil Play Store di aplikasi di sistem Sipra ini akan masuk ke dashboardnya operator. Nah, operator hanya memilih anak-anaknya memasukkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pertama diterima, nanti kemudian sama operator tinggal dialihkan rombongan kelas masing-masing. Kelas A, otomatis kelas A, B, kelas B. Ya. Setelah dipilih kelasnya, diklik disimpan, maka akan masuk rombel masing-masing. Jadi operator tidak perlu menginput ulang ya, karena data otomatis sudah masuk seperti itu. Ini untuk yang PPDB ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini yang online. Nah, terakhir di bawah, bukan terakhir, ini adalah raport ya. Raport ini adalah ikannya guru, artinya tugasnya guru. Jadi Bapak operator tidak usah membuat penilaian raport, tapi Bapak Ibu kalau misalkan di operator itu bisa melihat siapa saja anak yang sudah dikasih beri nilai di akhir semester ya. Nah, kalau di raport itu ada elemen raport ya di sini Bapak Ibu nih ada elemen rapotnya, kemudian ada CPTP-nya. Nah, nanti kemudian ada dimensi P5 sampai ke tanggal raport. Kemudian di terakhir raport. Nah, ini kemarin contoh praktek ya, raport yang sudah kita kasih nilai oleh guru ya, pas kemarin praktek. Di sini, operator bisa melihat di sini ya, Bapak Ibu. Misalkan kita ingin melihat raportnya Aisyah misalkan ya. Aisyah kita klik di sini. Nah, itu muncul ke download akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah halaman pertama untuk raportnya. Ini semua data yang diinput oleh operator ya. Nah, ini.
Ini kalau yang ini strip-strip karena memang di data anaknya belum lengkap nih, ya, belum lengkap, jadi belum bisa. Nah, ini narasinya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini di sini hanya menambahkan nanti kelompok usia ya. Nah, tinggi badan, berat badan ini adanya di data didik. Kalau dia diisi maka dia akan muncul seperti itu. Nah, nanti kalau di rapot guru itu di user guru hanya memberikan penilaian penilaian narasi seperti ini. Ini semua sudah kita ini ya. Nanti di sini, nah ini ada terakhir di ketidakhadiran tempat nama guru, ini nama gurunya belum ada, belum dimasukkan, belum di ke rombel mana. Kemudian kepala sekolah. Nah, jadi rapatnya seperti ini kurang lebih. Tapi nanti bisa diedit lagi ya kalau misalkan ada kesalahan seperti itu ya. Oke, baik. Terakhir Bapak Ibu di setelah e-raport ya, jangan salah paham. Jadi e-raport ini tugasnya guru. Jadi ayah bunda nanti karena di akun operator tidak usah menginput, tidak usah mengisi ya seperti itu. Nah, ini kemudian terakhir adalah 8 standar. Nah, 8 standar untuk persiapan akred. Ini standar satu, standar 2, standar 3 sampai standar 8 ya. Nah, di sini ayah bunda kalau yang sudah akreditasi selamat dan bagi yang belum dalam persiapan bisa menggunakan SIPA untuk membantu mengadministrasikan apa namanya file-filenya ya. Jadi kan ada 26 titik, 26 item dan 26 item itu banyak isinya ya. Nah, nanti di sini ya, ya Bunda. Jadi misalkan kita punya file dokumen isi atau standar 2 isinya tentang STTPA, kemudian KMA 278, KMA yang dimiliki. Disimpan saja di sini ya. Nanti caranya tinggal tambah, kasih nama filenya, pilih file, simpan. Setelah tersimpan akan terkumpul seperti ini. Setelah terkumpul, ayah bunda, kalau diperlukan, hanya tinggal klik sini aja. Misalkan KMA nomor 792 tentang ini, implementasi kurikulum era. Nah, klik aja sini. Nah, ini akan muncul seperti ini ayah bunda. Nah, ini kalau di Sispena kan diminta ya. Jadi ayah bunda nggak perlu cari lagi. Silahkan buka Sipranya, buka linknya, filenya seperti ini. Tinggal di-download aja sebelah sini. Nah, di-download, nanti di Sipra, di Sispena dibuka, tinggal pilih file, langsung masuk. Seperti itu. Hanya tinggal memindahkan saja ya. Tuh, ini adalah eh, standar untuk akreditasi. Jadi teman-teman silakan ya, yang belum akred ataupun yang sudah sambil menyiapkan file-file persiapan bisa di sini ya. Dari STTPA, dokumen isi, dokumen proses, dokumen PTK, dokumen Sarpras, nah sampai terakhir adalah di dokumen penilaian seperti itu ya. Jadi ayah bunda ini adalah IK-nya operator ya, IK-nya operator yang mana memang yang tidak diisi operator tapi ada adalah rapot. Rapot ini operator bisa melihat tapi tidak usah menginput atau memberi nilai ya. Gitu. Kalau yang lain sementara ini adalah memang IK-nya operator, artinya operator yang mengerjakan. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau saya guru tapi merangkap operator? Tidak apa-apa, silakan. Nanti tinggal Bapak Ibu pas saat masuk sebagai operator ya silakan. Walaupun Bapak Ibu sebagai guru juga merangkap guru, ya Ibu hanya bisa mengisi apa namanya fitur-fitur operator kayak gitu. Makanya pas Ibu selesai logout dari operator, Ibu masuk sebagai guru, ya Ibu juga hanya bisa menginput data-data tugasnya ikannya guru seperti itu ya. Jadi nanti beda-beda cara mengisinya. Ada 4 akun ya, ada 4 user. Pertama adalah operator, kemudian kepala sekolah, guru dan tata usaha. Ya, baik teman-teman ini dari atas sudah saya review, sudah saya sampaikan. Nanti silakan yang mau interaksi untuk tanya jawab atau mungkin ada kesulitan, ada hal yang ditanyakan silakan mulai chat. Nanti saya bantu atau silakan dari tim juga bisa ya. Fatmahiyah Jonggol, terima kasih sudah ikut ya. Nurul Huda juga, oh share link absen, baik, ini itu sudah di-share ya. Untuk link absen. RA Jerusalem, Ciambar. Oke, terima kasih ya. RA Jerusalem. Oke, baik.
Sampai sini teman-teman, ayah bunda, mungkin masih ada yang masih belum klik, belum paham atau bertanyakan, silakan. Kita buka sesi tanya jawab atau mungkin mau menginput. Assalamualaikum, Bapak boleh tanya Ya, nggak? Kebetulan di sini nggak bisa chat. oh nggak bisa chat. Baik, baik. Nah, Bunda dari era mana, Bun? Kami dari RA Hidayatul Atfal, Bapak. eh, Hmm, ini saya kan kendalanya di sini tuh gurunya masih sedikit ya, sedangkan kelasnya ya. ada 3. Nah, jika kepala sekolah kita tambahkan sebagai guru itu bagaimana caranya? Yang kedua, untuk menambahkan peserta didik aktif. Tadi kan Bapak bilang bisa import dari Excel ya. Saya udah Ya. coba beberapa kali dari pas pelatihan pendampingan yang minggu kemarin. Itu Hmm. selalu gagal terus gitu. Dari kan saya nguploadnya dari yang data Excel tuh yang bekas upload ke Emis. Saya mau coba upload ke yang Sifra, ini selalu ditolak. Itu kenapa ya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bunda. Jadi Ibu muridnya cukup banyak, tapi terkendala dengan jumlah guru yang kurang ya, Bu. Jadi kepala sekolah juga sebagai guru gitu ya. Itu yang pertama ya, Bu. Iya betul Bapak, kita mau Oke, bisa nggak gitu? baik. Jadi gini, Bu. Perlu dipahami bersama bahwa memang kalau muridnya banyak, gurunya kurang, pasti seperti yang mungkin Ibu alami ya. Artinya kepala sekolah itu harus tetap ikut megang murid atau megang kelas seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Bisa nggak Pak dibuatkan akun? Kalau dibuatkan dengan data yang sama, ini tidak bisa Bu, karena memang beda ya, beda nanti akan deteksi tidak bisa. Tapi kalau memang mau jadi kepala sekolah, silakan jadi kepala sekolah. Ya, nanti kalau untuk guru mungkin bisa menambahkan apa namanya beberapa nama yang memang bisa digunakan ya. Kenapa? Karena nanti saat begitu di e-rapot di akun guru itu nanti ada akan muncul tanda tangan wali kelas atau guru di bawahnya diketahui oleh kepala sekolah. Jadi selama ini jarang Bu gurunya itu juga kepala sekolah itu juga ya seperti itu. Jadi harus sesuai mendingan kalau menurut saya kalau muridnya banyak ibu gurunya misalkan muridnya 45 gurunya cuma dua. Mendingan yang guru dua ini, Bu, yang dikasih murid 45 dibagi dua. Nanti ibu tinggal jadi, ibu hanya mendampingin aja. Mendampingin mana yang perlu dibantu oleh ibu. Nah, itu sebagai guru pendamping. Tapi di akun ini nanti muncul namanya, nama guru, bukan nama ibu. Nah, ibu muncul di bawah sebagai kepala sekolah. Itu lebih lebih pas menurut saya, Bu ya. Jadi tidak bingung. Kemudian satu itu. Yang kedua, bahwa sekarang kita sudah tidak seperti dulu ya, Bun. Kalau dulu kan memang kepala sekolah itu guru yang dikasih tugas tambahan. Tapi sekarang sesuai dengan yang sudah diedarkan bahwa kepala sekolah itu adalah tugasnya manajerial. Artinya dari perusahaan dan lain-lain itu yang dulu kalau guru itu ngajar minimal 18 jam, kemudian tugas tambahan kepala sekolah 6 jam, maka jadi 24 jam, maka dia secara ekuvalen sudah 24 jam jumlah total CPL-nya. Nah, kalau yang sudah sertifikasi pasti cair. Tapi kalau yang sekarang itu, misalkan kepala sekolah sudah sertifikasi passing, tidak ngajar pun otomatis mendapat 24 jam dan pasti cair. Satu itu. Dan sama halnya dengan guru. Guru pun hanya sebagai guru, dia otomatis harus mengajar minimal di 24 jam per minggu. Otomatis akan cair seperti itu. Jadi supaya nanti datanya tidak membingungkan saat tanda tangan dan memang sesuai dengan IK-nya, menurut saya tadi Bu dalam di sistem ya Bu bahasanya, silakan dibuatkan akun guru dua saja Bu. Tapi muridnya dibagi dua. Nanti Ibu di situ dalam prakteknya bisa membantu guru yang memang mungkin perlu penanganan guru pendamping atau tambahan seperti itu. Itu ya Bu. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan template. Nah, kemarin memang beberapa kali mungkin Ibu ini terakhir kapan cobanya Bu ya untuk yang peserta didik melalui template Bu. Barusan saya impor yang Excel ini. Bukan yang Oh, download template, tapi yang impor Excel, Pak. oh, jadi pertama Ibu kan download dulu templatenya sudah diisi lengkap. Oh, saya nggak download dulu template, tapi langsung impor Excel terus dari tadi.
Oh ya, jadi gini Bu, Jadi saya langkah salah. pertama, iya ya, langkah pertama adalah Ibu download dulu nih, template-nya di download, nanti akan muncul file Excel ya Bun. Nah, file Excel ini kelihatan nggak Bu di sini? Saya buka filenya, kelihatan Bun? Belum Pak, itu masih kayak yang dashboard tadi ya, yang data Oh peserta iya, didik. berarti di sharingnya kali saya harus dirubah. Tapi intinya begitu muncul file Excel, ini ada daftar kolom data peserta didik. Nah, filenya nanti saya coba sebentar. Nah, ini filenya, oke sebentar. Mana ya? Bagaimana Bu? Sekarang Bu, kelihatan? Udah terlihat Bapak ada? Ya, Nah, ini filenya Bu. Jadi dari ini ya situ Bu nanti. filenya Ibu. Ya, dari Ya. ini Bunda silakan jangan dirubah kolomnya, namanya dan titik letaknya ya. Artinya dari kolom-kolom ini silakan diisi dari nama anak, emailnya, email pasti diisi harus diisi ya. NISN boleh kosong, NIS kosong, NIK harus diisi ya. Ini nomor telepon boleh kosong. Intinya nanti gini, saat ibu mengisi ini usahakan lengkap. Misalkan ibu udah ngisi 10 anak, tapi di satu file di tengah-tengah, misalkan emailnya ada yang sama atau tidak terisi, maka begitu ibu di, di apa diunggah di sini ya nanti. Sebentar saya eh, share-nya diganti. Share. Nah, di sini Bapak Ibu begitu kan udah lengkap tadi ya, misalkan udah diisi lengkap ya di file Excel-nya ya. Nah, Ibu kan klik import nih. Klik import, ini pilih file tadi Ibu, pilih file Excel yang Ibu isi tadi ya. Setelah diisi pilih file, silakan import ya. Nah, setelah diimport nanti akan masuk, tapi dengan catatan harus lengkap. Kalau nggak lengkap biasanya gagal Bu. Satu itu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau Ibu dengan tambah peserta didik di sini, Ibu bisa langsung menambahkan foto di paling akhir. Nih, ini ada tambah foto anak di sini ya, foto peserta didik atau anak, akte kelahiran sama kartu keluarga gitu. Kemudian juga di sini ada file KTP ayah kalau memang ada silakan ya. Nah, di sini tahun ajaran. Nah, tahun ajarannya juga kan berbintang merah. Ini nama lengkap berbintang merah ya. Jadi kalau beberapa file yang berbintang merah itu email nih bintang merah. Jadi kalau berbintang merah di data penambahan secara manual satu-satu, ada yang ibu tidak isi atau double, maka dia tidak akan berhasil. Satu itu. Kemudian yang kedua, pastikan saat ibu menginput data sesuatu tadi ya, maka pastikan dulu syarat prasarana terisi dulu. Misalkan ibu di sini ada dua kelas nih, kelas A-nya satu, kelas B-nya dua kelas. Nah, nanti di file Excel tadi kan ada ini Bu, ada pilihan kelasnya ya Bu. Kelas berapa gitu kan, kelas A, kelas B. Nah, nanti Ibu jangan sampai nggak terisi gitu. Karena nanti kalau nggak terisi juga nanti nggak bisa masuk Bu. Gitu. Jadi memang kalau secara agak lama memang secara manual, tapi secara kelengkapan data, secara kemudahan lebih mudah dengan yang manual seperti itu ya. Karena tadi kalau di apa namanya dengan sistem Excel tadi kadang suka satu kelewatan aja. Jadi imbasnya yang sudah kita klik ya jadi nggak masuk seperti kita ini aja Bu saat di Simpatika kan sama. Di Simpatika kita saat mengunggah murid untuk dimasukkan per Mombel ada kesalahan satu aja dia tidak mau seperti itu. Jadi satu kosong mengakibatkan yang lain tidak bisa terunggah seperti itu. Baik ya Bu, nanti pastikan sarplasnya sudah ada, nama kelasnya sudah ada, dan nanti bisa dicoba lagi ya Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Saya Bapak itu emailnya email dari orang tua murid semua berarti ya? bukan. Jadi email yang dimaksud adalah sebagai ID aja Bu sementara. Jadi misalkan sama seperti kita menambahkan peserta didik ataupun di guru ya. Kalau di guru kan juga sama nih. Di PT kan ada data user, ada email. Nah, ini misalkan di guru, nih email ini email hanya sekedar ID Bu, identitas pengguna ya. Misalkan di sini kan ada Jihan Izzati Jazilah. Kita bikin emailnya izati06_@gmail.com. Ini bukan ke Gmail Bu. Jadi kita kalau klik ke Gmail ini nggak bakalan bisa login karena ini hanya
sebagai identitas. Istilahnya PIN lah kalau kartu di bank itu kita punya bikin buka rekening, kasih buku, ada ATM. Nah, ini PIN-nya. Nah, PIN ini kita buat sesuai dengan kita yang mau saja gitu kan. Artinya tidak harus dengan berhubung dengan Gmail seperti itu. Baik yang di guru ataupun yang di anak sementara ya Bu. Jadi yang di anak itu sama. Misalkan nama anaknya Farhan Abdillah, maka bisa dengan farhan@gmail.com. Kalau dengan farhan@gmail.com masih dia tidak bisa disimpan, maka kombinasi Bu dengan kelas. Misal Farhan A, Farhan B, atau dengan tambahkan underscore. Nah, seperti itu ya. Karena kan kalau namanya di kelas ibu ada nama Farhan 5 aja, itu dengan nama email yang sama, Farhan, maka itu akan membuat itu dianggapnya kembar, dianggapnya sama, sehingga dia tidak bisa. Maka harus dikombinasi. Farhan pertama dengan tambah underscore, Farhan kedua dengan tahun lahir belakang, dua angka tahun lahir, Farhan ketiga dengan kelas, Farhan keempat dengan mungkin strip ataupun tanda lain, bintang lain-lain. Nah, seperti itu Bu caranya Bu mengakalinya ya Bu. Jadi email ini bukan yang berhubungan dengan Gmail. Itu ya Bu. Iya baik Bapak, baru ngerti soalnya tadi kaget. Takutnya orang tua murid suruh bikin email semua. Oh iya, iya, Terima iya. kasih. Sama-sama, sama-sama Bunda. Ada lagi Juga Bunda silakan. jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran. Bapak yang jadwal pelajaran itu kalau untuk RA bagaimana ya jadwalnya tadi kelewat soalnya saya. Oke, siap. Saya review ulang ya Bun. Bentar. Jadwal pelajaran. Di mata pelajaran sudah belum Bun? Iya Di betul mata Bapak. pelajaran? Mata pelajaran ya. Oke, baik. Saya review di mata pelajaran ya Bun. Di mata pelajaran ini, kalau di RA ataupun di TK, itu kan kita menggunakan sekarang dengan IKM adalah topik ya, topik dan subtopik ya. Betul nggak, Bun? Ya, atau dengan tema lah, tema dan subtema, Betul. seperti itulah ya. Kita pakai topik sama subtopik. Nah, pas Betul. tadi masuknya udah mata pelajaran, udah ke jadwal pelajarannya saya yang bingung Bapak, jadwal yang di Oke, siap. bawahnya. Jadwal pelajaran, berarti yang ini ya. Baik. Jadwal pelajaran ada dua. Pertama, reguler. Reguler itu adalah yang hari Senin sampai hari Sabtu, kalau yang 6 hari masuk ya. Tapi kalau yang 5 hari efektif, ya berarti Senin sampai Jumat. Nah, jadi gini Bu, kita lihat di sini sebentar. Oke, baik. Tadi kan di mata pelajaran ada topik aku hamba Allah, subtopik identitasku ya Bu. Nah, ini ini adalah kelas B ya Bu, kelas B3 dengan wali kelas Mu'arofah. Ini hari Senin Bu, dimulai jam setengah 8 sampai jam setengah 11. Ini kodenya 01. 01 ini artinya minggu pertama Bu, di awal bulan Juli. Di bulan Juli atau mungkin ini kan mungkin kalau minggu pertama pembelajaran masuk di tanggal 15 itu masih Matsara. Nah, minggu ketiga, berarti minggu ketiga atau minggu keempat. Tapi intinya adalah minggu pertama tentang topik. Nah, ini tentang topik aku hamba Allah. Topiknya masih sama, subtopik pun masih sama. Ini masih minggu pertama ya, minggu pertama ke sini pun sama. Sampai minggu ke pertama nih, berarti hari Rabu masih Mu'arofah. Nah, seperti ini. Hari Kamis Mu'arofah sama semuanya. Hari Jumat Mu'arofah ini masih sama. Subtopik identitasku artinya dengan topik aku hamba Allah, subtopik identitasku ini diajarkan, disampaikan kepada anak-anak itu selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Oh, ya, itu 5 hari. Kalau Bapak di sana, Ibu di sana sampai 6 hari ya nggak apa-apa. Berarti tambahkan sampai hari Sabtu seperti itu. Nah, ini untuk jadwal pelajarannya. Caranya bagaimana cara menambahkannya tadi? Nah, saya tambahkan di sini. Tambah jadwal pelajaran. Di sini kan ada nama gurunya, Bu. Guru kelasnya, guru wali kelasnya ya.
Nah, ini kita pilih salah satu, misalkan di sini mu'arofah. Nah, pelajarannya apa? Nah, ini yang topik ini muncul otomatis apabila Bunda sudah menambahkan di mata pelajaran. Nah, ini kita tinggal lihat aja Bu di program tahunan protanya guru ya. Ini kan ada tuh topik apa, subtopik apa, minggu berapa ini udah berurutan nih Bu. Dari pertama nih. Kan ada nih protanya. Ini sama dengan dari prota ya Bu. Jadi aku hamba Allah topik itu minggu pertama. Ini sama minggu kedua, minggu satu juga. Ini kenapa ada dua? Karena kelas B-nya ada dua. Nanti ke kelas B-nya tiga ada tiga. Tapi ini nanti saat di kelas per kelas dia akan berbeda. Ini karena di akun operator. Ya, kalau udah di per kelas nanti udah masing-masing ya Bu. Nah ini akan muncul seperti kita tinggal memilih dan menambahkan saja ya. Misalkan di sini. Nah ini kemudian pilih kelasnya Bu. Nah kelas B-nya. Nah kelas B-nya nama kelasnya sudah misalkan. eh, Kemudian semester depan, tambahkan lagi Bu. Tambah jadwal pelajaran. Silakan nama. Sebentar ya Bu. Ini internetnya lagi ini. Bentar. Oke. Silakan. Kemudian tamanya sama. Masih guru yang sama. Pelajarannya berarti yang kedua ya Bu. Oh, masih yang pertama ya Bu, maaf. Masih yang pertama. Sebentar. Ini nggak kelihatan. Nah, aduh. Nah, ini akan kelihatan nggak nih ya? Nah, tetap yang ini. Ngikutin ini. Cuman di hari, ini kelasnya B1 ya. Kemudian nanti namanya. Nah, kemudian semesternya ganjil. Nah, ini ganti Bu. Setelah hari Senin kita ganti Selasa. Jamnya sama. 07.30. Selesainya 10.30. Nah, selesai kita simpan, maka akan berurutan, Bu. Selama 1 minggu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Topiknya sama, subtopik sama. Artinya satu topik sub tadi ya, aku hamba Allah dengan sub identitasku diajarkan selama 1 minggu dengan waktu 5 hari efektif seperti itu. Oke, Mohon izin baik. Pak, diingatkan pada kawan-kawan operator Dan, agar menyelesaikan username untuk semua guru dan kepala sekolah serta TU agar pada pekan ke depan kita sudah akan berpindah pada user guru untuk bisa dilatihkan. Sehingga dipastikan peserta Zoom hari ini dan kita titipkan pada seluruh ketua KKRA Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk memastikan semua guru yang sudah memiliki akun sehingga mereka bisa secara mandiri untuk login di akun mereka masing-masing. Terima kasih. tadi sudah praktek, mungkin sudah malah sudah berhasil ya, artinya sudah bisa menambahkan akun guru, akun kepala sekolah dan juga tata usaha. Jadi dimaksimalkan kali ini untuk bisa menambahkan, membuatkan akun semua guru, kepala sekolah dan juga untuk tata usahanya. Karena nanti memang walaupun masih sekali lagi, tapi setidaknya kalau sudah siap dengan semua akun, nanti teman-teman yang guru, kepala sekolah ataupun tata usaha sudah bisa mulai membuka sehingga saat nanti pas kita ada pendampingan Zoom ya. Jadi sudah tidak dari awal lagi. Artinya, oh ini udah bisa ya. Sambil beri praktek, silakan sudah dibuatkan akun, kasih akunnya, passwordnya. Jangan lupa diganti passwordnya setelah dibuka pertama kali supaya aman. Nah, nanti teman-teman baik kepala sekolah ataupun guru ataupun tata usaha bisa praktek langsung ya sambil melihat isinya. Karena memang tadi ya di akun operator kan sudah terimput nih teman-teman semuanya ya. Jadi saat kepala sekolah masuk itu nanti kepala sekolah sudah bisa melihat profilnya, profil RA-nya, kemudian administrasi Sarpras juga sudah bisa melihat, termasuk nama-nama gurunya ya, nama muridnya semua bisa. Jadi kepala sekolah hanya melihat nanti di sini ada tugas yaitu untuk memberikan supervisi seperti itu. Nah nanti juga sama. Kalau guru sudah masuk, sudah memberikan input untuk program tahunan, program semester, penilaian, ya, dan lain-lain, nanti di bawah kepala sekolah juga bisa melihat. Sama halnya, guru baru masuk, dibuatkan akun, baru login, guru sudah bisa melihat tampilan daripada profil RA-nya, sarprasnya, dan lain-lain, seperti itu. Nah, guru tadi hanya tugasnya guru, seperti itu. Jadi, pas tata usaha masuk juga sama, yang mana kalau sudah dibuatkan akun oleh operator ini,
teman-teman langsung bisa praktek login, melihat isian yang akan diinput sambil menyiapkan bahannya, praktek sampai kurang lebih bisa nanti saat ada Zoom pendampingan setidaknya hanya terkendala hal-hal apa yang belum selesai bisa langsung ditanyakan. Nah, artinya lebih efektif lah seperti itu. Baik, terima kasih dari teman-teman. Silakan ada yang tanyakan lagi atau di chat ini apa ya? Link absen. Oh, oke, baik. Ini untuk absen ya sudah dikirim oleh tim CS. Silakan yang belum absen. Dari teman-teman peserta Zoom ada yang tanyakan? Tidak ada? Apakah masih ada di sana? Oke, baik. Sepertinya nggak ada ya. Mungkin di unmute semua nih. Baik. Eh, baik, pada Bunda Yanda semuanya ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa sudah cukup untuk pendampingan atau coaching klinik di akun operator kali ini. Terima kasih pada Bunda Yana yang sudah atensi untuk bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan walaupun sebentar ini bisa bermanfaat ayah Bunda sehingga bisa memahami dalam proses penginputan sehingga akun operator bisa terisi 100%. Nah,